bisa jadi berkat buat kita semua gitu. Oke guys, ready? Nah, jadi karena sama-sama belajar, jadi lebih discuss kali ya, karena kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tanyain, siapa tahu aku tahu, tapi bisa jadi aku juga nggak tahu gitu. Nanti feel free buat discuss atau mungkin teman-teman yang sempat belajar juga pernah belajar tentang sesuatu yang teman-teman lainnya tanyain itu feel free gitu guys. Oke. Okay? Nah, hari ini aku mau mulai dengan pertanyaan nih, teman-teman. Apa yang pop up di kepala kalian kalau misalnya dengar kata personal branding? Sosmed, apalagi muka. Gimana tuh muka as personal branding, cantik atau enggak kah gitu? Gimana, Ri? Oh, persona di depan orang. Good. Oke, ada lagi, ada lagi. Kenapa? Penampilan. Oke, nice. Vika, boleh. Happy birthday, Vika. Happy birthday. Apa nih, Vika? Identity. Good. Wow, bagus-bagus ya jawabannya. Oke, nah sekarang tuh kan personal branding lagi banyak di mana-mana ya, guys. Ada satu post yang bilang, aku pernah baca, kalau misalnya personal branding itu salah satu tools yang dipakai oleh company-company sekarang buat ngehemat marketing cost. Jadi personal branding itu kalau kalian notice, sekarang misalnya local brand gitu ya, banyak yang ownernya tuh muncul, ceritain behind the scene-nya. Kalau zaman dulu mungkin zaman aku kuliah itu tuh banyak company-company gede tuh ngesponsorin event kampus, logonya dipasang di banner gitu kan. Kalau sekarang zamannya udah beda, kayaknya lumayan struggle kalau sponsor-sponsor ke lebih ke oh orang ceritain behind the scene-nya atau mereka nge-endorse gitu ya KOL buat sharing gimana caranya pakai produk. Jadi sekarang tuh personal branding lagi booming banget dan identik sama social media. Tapi sebenarnya si personal branding ini nggak cuma tentang sebuah brand aja guys. Setiap orang itu sebenarnya punya personal branding. Nah, jadi hari ini kita bakal banyak ngebahas tentang insurance dan lebih ke diri kita sendiri sih teman, gimana kita sebagai seseorang, sebagai seorang profesional juga di pekerjaannya kita dan kita sebagai brand juga, karena ya sadar nggak sadar kita tuh udah punya sebuah brandnya. Kenapa bisa kita punya sebuah brand? Misalnya orang pas ngeliat kita tuh orang mencarinya apa sih? Nah itu tuh sebenarnya udah jadi personal brandnya kita kan. Gimana kalau teman-teman kita berbicara, gimana orang melihat kita, orang merasa kalau orang itu lagi bareng kita. Dan ya tapi banyak juga yang direlate sama online juga, mungkin online presence yang tadi sosial media gitu. Jadi sekarang yang belum buka catatan coba keluar bukunya atau di HP, aku pengen kalian tulis, kalian pernah nggak sih dengar orang kalau lagi nggak ada kalender gimana caranya ya? Dan pokoknya pernah dengar orang ingat kalian identiknya dengan apa? 3 kata. Contohnya, uh, ada yang mau contoh? Kalau aku, ya boleh. Ketawa. Nah, kalau Victor tuh ada ya identik dengan ketawa. Orang kalau nggak ada juga identik sama ketawanya. Nah, jadi boleh teman-teman tulisin 3 kata yang biasanya orang inget tentang kalian gitu. Atau kalau nggak nyampe 3, nggak apa-apa deh guys kalau bingung. 3 kata, 3 karakteristik boleh. Misalnya, oh kayaknya kalau orang-orang tuh inget gue sebagai orang yang baik, perhatian, peduli, terus ini boleh positif, boleh negatif ya guys, nggak harus kayak jadi positif-positif, jangan malu juga nggak apa-apa. Kayak misalnya pemalu kah, atau kreatif maybe. Coba. Ada yang udah beres 3? Oh, Victor udah beres ya kayaknya. belum, belum. Soalnya udah ketawa. Kirain, kirain udah beres.
Oh, ada teman-teman yang online juga, guys. Oke, udah selesai teman-teman? Udah aman? Nah, setelah itu ada pertanyaan kedua. Sekarang tulisin di bawahnya tiga kata-kata yang teman-teman tuh sebenarnya pengen orang ingat tentang kalian. Jadi yang tiga pertama tadi kan yang orang-orang ingat tentang kalian. Yang kedua, tiga kata yang sebenarnya kalian tuh pengen orang tuh ingat tentang ini. Misalnya tadi Ko Victor bilang ketawa. Sebenarnya gue pengennya orang tuh ingat gue ketawanya elegan bukan keras gitu. Misalnya terserah ya itu boleh ditulis gitu. Tiga kata yang sebenarnya orang pengen yang kalian pengen orang tuh ingat tentang kalian. Misalnya sebenarnya gue pengen orang ingat gue sebagai orang yang berwibawa kah atau berkarisma atau eh, perhatian gitu misalnya. Oke, udah belum guys? Ada yang udah? Ada yang udah? Masih pada nulis, jadi kita tunggu ya. Ada yang udah? Boleh dong nanti kalau ada yang udah, dua orang sharing ya guys ya. Kayak kalian, apa tiga hal yang orang ingat tentang kalian, terus tiga hal yang sebenarnya kalian pengen orang ingat tentang kalian. Oke, ada yang mau sharing guys? Ada yang mau sharing? Yang udah, yang udah. Oh, Edo katanya mau sharing, Edo. Edo mau sharing? Boleh-boleh lah, Do. Oke. Eh, Gini aja kali ya. Iya, Bodoh gue soalnya. iya, iya. Iya, ramah, terus friendly, terus humoris. Misalnya kalau orang-orang tuh mikirnya aku, tapi kok pengennya orang mikir tuh lebih ke profesional. Soalnya kan udah di Prudential juga, terus lebih bisa helpful juga ke orang-orang sama lebih, ini rada malu, karismatik gitu loh. Ada lagi yang mau sharing satu orang lagi deh, satu orang lagi. Astaga, Oh, sekalian ya, udah pegang mic ya, boleh. aduh. Oke, apa yang orang ingat dari aku? Mungkin satu yang dari kemarin sering sebutin mah, aku orangnya banyak omong dan kadang ngomongnya suka gak nyambung atau gak jelas. Terus yang kedua, pemikiran-pemikirannya rada gila. eh yang satu lagi belum kepikiran, mungkin lupaan gitu. Tapi yang pengen diingat dari yang aku pengen orang ingat itu adalah aku pengen diingat sebagai orang yang kreatif, omongannya bijak, tapi masih masih bisa dibawa fun atau lucu gitu. Oke. Thank you, tepuk tangan. Oke. Thank you, thank you. Oke, nah jadi sadar nggak sadar ya teman-teman, yang pertanyaan pertama itu biasanya personal branding udah melekat sama kita. Aku pikirin tentang kita, tapi banyak juga tadi yang ngerasa sebenarnya gue nggak pengen loh diingat seperti jadi orang yang kayak gitu, misalnya pengennya karakter yang lain. Tapi suka nggak suka kalau kita nggak intentionally build personal brandnya kita, ya orang lain yang bakal build buat kita. Mereka jadi kayak, oh ya udah, gue lihat lu seperti itu, ya udah itu yang melekat sama kita. Tapi kalau kita intentionally build, kita pengen dilihat orang seperti apa, kita intentionally build ke arah yang sana, orang jadi punya gambaran yang beda tentang kita dan mungkin bisa nginget kita sebagai
orang yang tadi yang kita tuh pengen dilihat seperti apa. Tapi perlu di note ini bukan berarti jadi pura-pura atau fake ya teman-teman, karena orang bakal tetap feel apakah kita genuine atau enggak, apakah kita beneran pengen sampaikan message itu atau enggak, dan apakah itu emang karakternya kita atau bukan. Makanya yang tadi si personal branding yang mau kita build ini lebih dari sekedar social media aja, tapi si offline-nya juga kayak gimana. Jangan sampai nanti kalau di konten udah bijaksana gitu ya, wise motivational, tahu-tahu udah yang ketemu nih pas lagi di mall lagi teriak-teriak gitu. Misalnya kan itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi perlu balance juga. Iya, dua-duanya. Kita lakuin. Ya, resultnya harusnya jadi sama. Iya, heeh, betul. Aku nggak bisa next, Valen. Jadi ya kita harus intentionally sih teman-teman build personal brandingnya kita supaya nggak di-shape sama orang lain yang tadi gitu. Karena si personal branding juga tuh bukan tentang jadi terkenal atau jadi influencer tadi, tapi lebih daripada itu sih, daripada lebih ke message yang mau kita sampaikan, orang tuh ingat kita kayak gimana dan kita adalah brandnya. Jadi apa yang orang pikirin saat dia dengar nama kita, apa yang klien kita dengar atau sampaikan ke teman-temannya pas ngomongin kita, dan itu juga also happens offline, gimana kita berbicara, gimana kita show up, gimana kita make people feel, dan juga tentunya happens online yang kita familiar, entah di WhatsApp, cara kita balas chat, WhatsApp status gitu ya, WhatsApp status isinya apa, Instagram stories, Instagram post, atau LinkedIn, apapun sosial medianya gitu. Dan ada research juga yang bilang kalau 92% orang itu lebih percaya rekomendasi atau ngelihat individunya daripada iklan gitu. Itu yang sempat kita bahas di tadi. Makanya brand-brand sekarang mengirit marketing cost, nggak iklan di koran atau iklan sponsorin something, tapi mereka lebih build content gitu. Mereka endorse orang, bikin story-nya, orang review. Jadi orang-orang tuh lebih ngelihat si authenticity-nya gitu guys. Oke. Oh, sama kan nggak bisa, kenapa ya? Oke, jadi ini yang tadi sempat kita bahas. Jadi personal branding itu buat semuanya, nggak tergantung profesi kita apapun, karena semua profesi kayaknya sekarang bisa-bisa aja. Jadi aku sempat ikut teman-teman kayak community yang ngebahas personal brand gitulah. Dan di situ ternyata banyak banget yang berusaha bikin konten. Dan bersyukurnya kita tuh ada di industri yang bebas kali ya buat bikin personal brand. Karena sempat waktu itu di kelas itu tuh ada yang consult, dia tuh uh, wedding photographer atau nyediain jasa foto gitu. Ya itu kan perlu personal brand, discuss, jadi apapun sektornya perlu. Dan ada yang waktu itu tuh lawyer. Nah, baru tahu juga ternyata kalau kayak di industri tertentu kayak lawyer itu tuh lebih limited gitu. Ada hal-hal yang nggak boleh di-share, ada apa gitu. Nah, kalau di industri kita masih ada banyak peluang lah, tapi tetap ada limitation-nya juga gitu. Jadi, nah yang ini yang tadi 92% orang lebih percaya sama apa yang mereka lihat lewat rekomendasi-rekomendasi individu gitu. Nah, kenapa sih personal branding itu penting? Yang pertama, kepercayaan orang. Apalagi kita di industri jasa kan, teman-teman. Jadi penting banget buat build trust. Karena 81% orang katanya riset dulu sebelum mereka ngambil keputusan keuangan. Tentunya banyak banget yang di riset, apalagi sekarang dengan canggihnya teknologi ya, begitu buka sosmed langsung kelihatan orangnya, chat GPT langsung kelihatan data-data perusahaannya. Jadi ini bisa ngebantu kita buat build trust juga ke orang-orang yang nasabah kita kah atau orang yang mau kita jangkau. Oke, nah yang kedua itu credibility. Credibility ini gimana kita tuh kayak nyambung sih sama dipercaya ini, apakah kita kredibel menguasai nggak bidang yang kita pelajarin. Kalau teman-teman yang kemarin ikut final sprint dan ikut sessionnya Theo Derek, dia juga bilang hal yang sama kan, kalau dengan personal branding itu salah satu skill yang wajib dipunyain di era sekarang. Nah, nanti kalau teman-teman yang nggak ikut, nanti boleh tanya ya ke teman-teman yang ikut. Karena bagus banget sih skill-skill yang bisa kita pelajarin. Nah, yang kedua, credibility ini tuh lebih ke apakah kita kredibel di bidangnya
kita ini biasanya bisa kita bantu dengan konten edukasi, gimana kita kayak mahir kali ya di bidangnya kita menguasai atau enggak. Dan biasanya ini tumbuh dari value yang kita ulang-ulang di kontennya kita, gitu. Nah, yang ketiga, opportunity, karena dengan personal branding juga kita jadi bisa punya opportunity yang lebih besar ya, opportunity buat reference kah, buat kolaborasi juga, karena orang tuh jadi tahu kalau kita tuh ada gitu, ada loh gua namanya ini dan kerja di bidang seni. Jadi kalau misalnya nih dulu kita one on one gitu ya, harus one on one buat sharing kayak halo gue Putri, connecting gue sekarang di Prudential dan yang lainnya. Tapi dengan personal branding kita bisa ngejangkau lebih banyak orang ya, bisa ngenalin kalau kita itu bisa dipercaya, kalau kita tuh kredibel dan nantinya bakal jadi opportunity juga buat kita kalau kita lakuinnya dengan konsisten gitu. Oke. Nah, ini lebih ke yang tadi yang kita bahas. Emang kita pengen kelihatan seperti ini, tapi kita nggak bisa fake ini sih. Jadi tetap bakal kerasa apakah kita tuh posting cuma buat pengen dapat likes atau nambah followers, atau kita tuh emang genuine pengen share message-nya kita ke orang di luar sana gitu. Dan kalau misalnya kita emang genuine mau bantu orang, percayalah kalau misalnya trust itu bakal build over time juga, teman-teman. Jadi ini manfaat dari si personal brandingnya tadi. Nah, ini ada contoh-contoh case yang mungkin bakal familiar sama successful personal branding. Aku suka banget sama Taylor Swift, teman-teman. Ada yang nggak tahu nggak sih Taylor Swift? Ah, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Taylor Swift baru aja mengeluarkan album terbaru, teman-teman. Tolong didengarkan ya. Tapi ini bukan jadi promosi Taylor Swift, teman-teman. Oke, kalian tahu nggak sih kalau Taylor Swift tuh sampai dijadiin mata kuliah? Even di Stanford, di Harvard, dia tuh jadi mata kuliah. Banyak mata kuliahnya, nggak cuma satu bidang. Ada yang psikologi, ada yang marketing strateginya, ada yang storytelling, ada yang sampai sastra Inggrisnya gitu. Karena si popularity dia, karena si impact-nya dia. Tapi dia juga punya personal branding yang kuat yang bikin orang penasaran gimana dia si storytelling lewat lagu-lagunya, lewat pengalaman hidup dia tuh yang dia ubah jadi semua cerita. Pokoknya semua yang happening di hidup dia tuh bisa dia ceritain lewat sebuah lagu. Even hal yang di hidup dia yang terakhir ya ada sama agensinya yang lama, ciptanya diambil segala macam, itu tuh bisa dia jadi gitu karena dia punya si komitmen dan yang kuat gitu. Nah, teman-teman yang kadang familiar, ada yang suka mungkin ya ini artis luar. Kalau yang satu ini kalian harusnya familiar. Nah, ini juga personal branding berbeda. Dan pernah nonton ini Puput dan nonton ini nonton. Oke. Nah, jadi dulu kan kita kenal sama Dan Culture, dia magician ya teman-teman, tampil di TV. Oh, kurang keras ya. Tes. Mati ya. Tes. Ya, ini ya. Ini dulu hitam putih nggak sih, kalian nonton nggak? Hitam putih. Nah, jadi di Corbusier ini kan dulu brandnya tuh dia dulu si acara hitam putih gitu. Terus dia personal brandnya sekarang dia terkenalnya si Close the Door ya namanya. Close the Door di podcastnya dia. Ini kan personal brand yang beda yang dia build kan, baru itu ini dia build. Dan impactnya apa? Ya dia punya credibility di luar dunia entertainment. Jadi dia juga kalau dia tuh yang kayak dia interview orang-orang yang hebat, terlepas dari gayanya ya teman-teman, ada yang setuju sama cara bertanyanya, ada yang enggak. Misalnya trading yang membawa impact buat dia dan dia itu bisa punya impression dan juga audience. Terus dia juga pastinya adalah bisnis opportunities di luar magic tadi. Misalnya dia sekarang jadi kecil, terus pernah yang kalau leader yang ikut ALC itu ada orang yang kerja sama-sama dia buat bikin kayak marketing agency gitu. Jadi banyak opportunities kan dia datang jadi luar si magician lagi gitu karena dia mengubah personal brandingnya. Jadi personal brand itu nggak fix, teman-teman bisa dibuild ulang. Jadi kalau tadi kalian ngerasa kayak aduh orang-orang udah terlanjur ingat gue itu orang gue tuh orangnya yang lucu gitu, gimana gue bisa
buat jadi sesuatu yang lain itu tetap bisa teman-teman. Jadi dia juga sudah merubah personal branding. Nah, ada 3 brand pillars yang bisa kita ingat bareng-bareng teman-teman. Yang pertama tuh authentic, jadi diri kita sendiri yang adanya yang bisa dipercaya gitu. Karena orang tuh connect-nya ke kita bukan ke pelan-pelan gitu. Jadi makanya kalian pernah yang tadi kita bahas di awal, banyak orang yang sekarang brand-brand tuh ownernya yang nggak pakai talent atau nggak pakai dia bayar jasa iklan tertentu, karena orang tuh connect sama orang. Jadi pernah ada yang bilang kalau misalnya si ownernya nggak mau banget muncul, at least tuh harus ada satu orang yang muncul yang jadi ikonnya si brandnya. Misalnya ada teman-teman yang tahu bakery di Jakarta namanya Tadaima. Tadaima, ada yang tahu kan? Nah, Tadaima itu muncul bukan ownernya, tapi si content creator-nya tuh lucu banget, ikonik gitu ya. Itu kayaknya bayarannya mahal banget sih, karena si brand-nya tuh yang dikenal sama si content creator-nya ini. Dari si content creator-nya ini ternyata megang beberapa brand juga. Yang powerful tuh yang di si Tadaima ini. Dan akhirnya si content creator-nya pegang beberapa brand juga, dia personal brand juga. Itu kalian bisa lihat impact-nya si content creator ini buat Tadaima gitu ya. Kalau ada kalian nanti pas buka Instagram. Nah, yang kedua itu konsistensi, ulangi hal yang benar terus menerus. Kalau kalian mau share suatu value, nggak bisa lewat satu konten aja, tentunya harus lewat beberapa konten juga yang diulang terus menerus gitu. Aku pernah ikut kelasnya Alicia Eva, guys, karena kan kemarin kalian ke Next Gen juga familiar banget pastinya sama Alicia Eva. Kalau kalian subscribe Alicia Eva, dia tuh tiap seminggu sekali dia tuh bikin kelas sama followers si subscribersnya di Google Meet. Nah itu tuh dia bisa konsultasi setiap orang nanya personal brand gue kayak gini, saran lu apa, conditionnya kayak gimana. Dan waktu itu aku baru find out juga ternyata behind the scene kayak Alicia Eva yang growth-nya cepat gitu ya, dalam 90 hari dia tambah 600.000 followers, dalam 1 tahun dia followersnya jadi 1,2 juta gitu. Ternyata tuh si konsistensinya ini sangat intentional, dia kan setiap hari kan, selain setiap hari dia tuh intentional sama outfitnya dia, background tempat dia shoot di 90 hari pertama, karena orangnya bakal ingat gitu. Misalnya kita selalu pakai outfit yang netral gitu ya, terus backgroundnya selalu di kamar ini yang sama, kayak itu membantu kita pas build di awal itu. Jadi orang tuh lebih familiar, misalnya lihat konten backgroundnya di tulisan lagi sendiri, ngebawain value tentang claim misalnya, terus kita bawain lagi value yang sejenis tentang si insurance juga gitu ya, tapi di background yang sama, outfitnya juga misalnya sama-sama netral atau apa, nah itu membantu orang merasa familiar sama kita. Jadi itu membantu juga setelah kita konsisten, kita bisa intentional di sini. Nah yang ketiga itu visibility, dimana kita tuh mungkin stand out kali ya, karena kita muncul dengan value-value yang kita bawa, bukan dengan noise. Maksudnya gimana? Karena di zaman sekarang tuh banyak banget orang yang fokusnya tuh pengen viral gitu misalnya. Nah buat viral itu lebih gampang yang negatif ya, bisa teman-teman. Kayak misalnya nge-share orang di pinggir jalan gitu, tiba-tiba viewsnya berapa juta, tapi tentu aja yang kayak gitu kan belum tentu sustain. Jadi kita pengen yang long term, yang orang ingat kita dengan positif. Mungkin caranya lebih pelan-pelan, dan kita perlu muncul dengan value, bukan sekadar noise yang ikut-ikutan tren atau misal viral yang kita kejar tuh numbers-nya gitu. Tapi tentunya bukan berarti kayak numbers nggak penting ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang suka konten apa-apa, numbers emang penting buat jadi bahan evaluasi kita. Tapi bukan berarti kayak ngubah value-nya kita gitu sih, tapi lebih ke oh apa ya yang kurang dari sini, apakah copywriting-nya atau misalnya hook-nya, tapi itu value yang kita bawain, si message yang kita bawain harusnya tetap stay sama gitu teman-teman, bisa jadi dampak buat orang lain juga dan tetap genuine gitu. Oke. Nah, juga bisa pilih jadi value apa sih yang mau kalian bawa di personal brandingnya kalian. Misalnya, pengen bawa value kalau kita tuh care sama orang lain, sama nasibnya kita. Nah, apa yang bisa kita build care itu contohnya apa sih? Kalian bisa pikirin juga kalau kita S-nasabah, kalau kita bakal happy kalau misalnya agent kita gimana ya, kita bakal merasa kita diperhatiin kalau gimana ya, apakah dengan ingat-ingat tanggal penting di luar birthday misalnya,
jujur aku tuh jarang sering pas birthday teman-teman karena saingannya banyak. Jadi aku tuh biasanya ingat tanggal penting lain yang misalnya orang-orang tuh jarang ingat anniversary kah atau misalnya dia punya bisnis terus anniversary. Nah itu kan lebih kadang meaningful milestone juga buat hidupnya dia. Nah teman-teman bisa cek tanggal-tanggal pentingnya gitu. Misalnya atau pas rumah sakitnya atau apa, jadi itu bukti buat si care-nya kita. Atau mungkin teman-teman pengen share value yang lain selain care, itu boleh juga kalian tulis dan kalian pikirin apa ya yang bisa dilakukan buat hal ini gitu. Oke. Oke, nah ini juga reflection question. Ini mungkin lebih ke value atau si mindset sebelum nanti kita bakal masuk ke praktikalnya juga mungkin yang bisa bantu teman-teman. Tapi si question ini biasanya dan ini pertanyaan yang tadi yang bisa kita pikirin reflection questionnya. Terus yang berikutnya adalah nah bisa mapping juga kekuatan kita ada di mana karena kekuatan kita ini bisa jadi hal yang membedain kita sama orang lain teman-teman. Jadi bisa mulai analyze kekuatan kita ada di bagian mana, terus audiensnya mau yang kayak gimana ya tadi, apakah keluarga muda atau yang masih single atau yang udah punya anak mungkin range-nya di usia berapa, semakin detail kita bakal semakin membantu. Terus problem apa yang mau kita bantu buat solve juga, dan keywords-nya yang mungkin jadi hal yang sering kita pakai dan itu jadi message-nya buat keluar sana. Misalnya nih frame-nya adalah kita gue gampang berempati sama orang, sama orang. Terus habis itu audiensnya adalah millennials yang baru menikah, misalnya newlyweds. Terus habis itu problem yang mau dibantu di solve adalah buat membantu planning financial mereka dengan lebih clear, atau misalnya mau membantu keluarga muda buat punya fondasi financial yang kuat nih karena mereka newlyweds nih sebelum punya anak. Nah, keywords-nya yang mau sering dipakai adalah misalnya savings, trading, terus future, dan itu bisa diakuin. Dan sebenarnya yang tadi ini itu tuh bisa banget minta bantuan ChatGPT, teman-teman. Sekarang kan ChatGPT udah canggih banget. Cuma ada yang perlu di-note nih dalam menggunakan ChatGPT. Jangan sampai si ChatGPT itu jadi mengurangi si genuine-nya kita. Maka tinggal ngecek aja ChatGPT bikinin gua content pillars gitu. Nah itu tuh jadi nggak ada sisi kitanya. Mungkin kalau mau pakai ChatGPT as a tool, kalian bisa tulis dulu message yang mau gue bawain adalah ceritain aja kan, hai ChatGPT, gue Putri, insurance planner, asuransi kah, dan gue pengen bawain message ini ke nasabah-nasabah gue. Nasabah gue karakternya adalah please help me make this gitu. Jadi bukan berarti langsung kalau bikin ini dan itu dia ngambil data dari siapa, jadinya bukan genuine dari kita gitu. Tapi tetap perlu tahu dulu gitu, misalnya kita message-nya itu tetap perlu kita pikirin sendiri, jangan langsung lewat ChatGPT gitu ya guys ya. Oke, nah kita bakal mulai masuk ke praktikal teman-teman yang mungkin bisa teman-teman start mulai dari online branding. Online branding bisa start dari fotonya ya, terutama teman-teman Gen Z-ku yang kadang postnya 0 atau fotonya hitam putih doang, nggak pakai foto profil kayak orang lagi galau, bisa diganti seperti yang foto terang, senyum, dan profesional. Kalau kalian lihat kemarin bisa pakai Gemini, ada yang tahu pakai apa sih namanya Gemini? Apa ya itu yang bisa bikin kalian foto kalian lagi tiduran juga aja bisa ubah jadi foto profesional. Just kayak gini ya. Banana ya, kalian gengsi banget emang ya. Oh, kalau yang banget banget kita bawa ini dari vlog. Dari Banana Gemini itu nanti kalian bisa cari aja di thread, itu tuh ada promnya apa, kalian tinggal masukin, itu keren banget guys. Karena foto tiduran di kasur itu bisa jadi pakai blazer foto studio. Nah itu diganti foto profesional, username juga yang profesional ya, yang nama jelas gitu, alay-alay misalnya. Terus
bisa mulai kenalin diri kalian lewat bio Instagram, apa yang kita lakukan, atau kita bisa membantu orang dengan cara yang kayak gimana, itu bisa kita share di bio kalian. Dan ini juga bisa, misalnya kalian mau pakai bantuan ChatGPT, tapi tetap kalian tulis message-nya, nanti dia bakal bikinin dengan format yang lebih profesional dan yang lebih bagus gitu. Bisa aja tulis make it profesional kayak, atau kalian mau kayak gimana misalnya make it professional but still warm, apa aja semuanya dia bisa, nanti dia bisa dipilih otomatis. Nah yang kedua offline branding yang tadi kita sempat singgung kayak lewat cara follow up kita, terus kayak care-nya kita misalnya dalam bentuk apa, ini bervariasi sih teman-teman dan konsisten antara online sama offline personalnya kita. Nah contoh tuh aku selalu pakai contoh teman-teman kita yang kemarin kita udah pergi di Singapura. Karena mungkin di Singapura sendiri kan agent tuh udah banyak banget. Mereka bilangnya FC, Financial Consultant. Jadi mereka ngelakuin banyak hal tentang branding yang emang benar-benar stand out dan bikin beda kan ya. Teman-teman nanti boleh lihat di Instagramnya mereka. Cuma buat ke klien mereka tuh sangat effort banget sih menurut gua, kayak kalau di Indonesia tuh kan bank-bank yang biasanya ngirimin klien gedenya angpau gitu ya. Nah mereka tuh di sana juga ngirimin kayak kalau misalnya di Singapura tuh kan Chinese New Year lumayan dirayain secara besar-besaran. Nah mereka tuh bisa bikinin desain angpau yang cute gitu, terus ya mereka kirimin ke nasabah-nasabahnya. Terus mereka bisa bikin gathering buat nasabah-nasabahnya yang celebrate 5 tahun gue di Prudential, terus bakal dibikinin satu iklan, setiap nasabah dikasih buku, dipintain ada brandnya, atau misalnya kirim paknya yearly thank you udah trust ini adalah achievement setelah tahun ini. Banyak banget ide-ide dari agensi di Singapura yang mungkin bisa dipakai. Dan percaya di Indo kayaknya belum banyak yang melakukan itu teman-teman. Jadi kalau kita bisa melakukan itu pasti powerful banget buat nasabahnya. Yes. Atau sesimpel mungkin yang kalian familiar adalah Starbucks. Meskipun Starbucks mungkin sekarang banyak banget pesaing Starbucks, kopi-kopi yang harganya lebih ekonomis, rasa juga mungkin lebih enak menurut beberapa orang. Tapi menurut aku hal yang bagus yang dia lakuin sampai sekarang yang mungkin gak semua brand lakuin adalah dia kasih message sama nama kita di setiap itu menurut aku hal yang cukup bagus buat di keep up juga sih teman-teman, karena itu yang ngebuat mikir kadang kalau kalian bisa ke Starbucks, aku nggak tahu kalian makan atau enggak, tapi kalau aku menunggu pesan apa yang ditulis sama si baristanya, kayak filosofi ada nama kita ditulis di situ dan ada message yang dia tulis gitu. Meskipun ya mungkin ada yang ngomong ya setiap cup mungkin selalu tulisannya ya nggak apa-apa, tapi ya itu buat orang merasa senang aja gitu, tapi itu ya dia lakuin. Nah ini ide konten pillars yang mau teman-teman bisa teman-teman pakai. Jadi tadi ada branding pillars yang 3 dan ini konten pillars. Konten pillars ini beda-beda setiap orang, tentunya kalian itu boleh punya konten pillarsnya masing-masing yang sesuai tadi sama branding yang mau kalian bangun. Konten pillars itu tergantung si message yang mau kita share tadi sih. Dan itu membantu kelompok-kelompok kalau misalnya teman-teman mau bikin konten nih, misalnya story atau behind the scenes, dimana kita nyeritain misalnya pekerjaannya kita yang kita lakuin behind the scenes, sometimes orang nggak lihat. Misalnya, agent tuh nggak cuma jualan doang, tapi kita juga bantu nasabah untuk claim gitu, dimana kita promosiin dan sebagainya. Itu kan bisa kasih perspektif yang berbeda. Misalnya kalau gue mau changing perspektif lebih, itu di story atau behind the scene. Terus mau naikin credibility dengan education apa yang mau di-share tentang insurance dan proof, misalnya bukti claim supaya orang percaya. Nah misalnya dalam ini si behind the scene atau story porsinya berapa, edukasi berapa, proof berapa, biasanya lebih kayak gitu. Kayak kalau misalnya behind the scene udah 2 konten, oke berikutnya education 2, terus 1 misalnya. Nah porsi-porsinya itu sebenarnya tergantung lagi tujuannya kita mau kemana, dan ini jadinya beda-beda strateginya setiap orang. Dan jangan lupa teman-teman buat storytelling di setiap kontennya, karena orang lebih engage saat mereka melihat story kalian. Mungkin teman-teman familiar juga kalau melihat iklan, sekarang tuh di sosmed nggak kayak lihat iklan. Biasanya mereka cerita lagi jalan-jalan kayak apa, terus tiba-tiba mereka sikat gigi bentar gitu misalnya, itu iklan sikat gigi gitu ya.
atau misalnya apa sih orang tuh lebih engage saat mereka kita sampeinnya lewat story. Jadi kalau misalnya bisa pelajarin writing, storytelling itu bisa membantu banget sih untuk konten-konten ini. Jadi dari pakai kalau misalnya teman-teman mau buat story play atau produk, jadi kayaknya boleh nih Instagram kita buat supporter tulisan cashback terus future 10%. Kayaknya nasabah kita juga banget yang udah diceritain kemarin terus future apaan udah agak lupa itu future namanya apa sebenarnya. Oh, gue kemarin ditawarin asuransi jiwa. Jadi dari itu kita bisa daripada post-poster kita bisa kasih story-storynya apa sih orang-orang yang mengalami dampak lewat asuransi jiwa kah atau apa misalnya bisa diganti kayak gitu yang gitu. Gitu. Jadi dan kita itu bukan produknya kita, bukan asuransi, bukan tulis kita dan yang lainnya, tapi gimana kita bisa membuat orang mengatakan sesuatu yang beda gitu dari yang lainnya. Rasa kepercayaan lewat personal branding itu dibangun lewat konsistensi, sama clarity tentang message apa sih yang mau kita bawain di luar sana. Tentang perfection atau cashback tadi. Tapi gimana kita tuh ya bikin dulu gitu. Kalau misalnya kita melihat orang kayak poster terus kayak gimana sih yang kita rasain, nah mungkin bisa ngebantu kita. Ya, jadi be human, be relatable sama orang yang kita jangkau dan be konsisten. Nah setelah itu bakal lebih masuk ke practical bahasannya dari pasar konten kita ya, dari CWS fungsinya bisa juga ada. Ini karena CWS juga lebih lama sering bikin konten yang teman-teman pasti sering lihat lucu juga gitu ya. Jadi kita bakal belajar juga kayak oh ada yang mau tanya Mas? Jangan susah-susah sih. Sorry boleh dulu sih. Masih ya teh. Apa namanya? Kalau misalnya eh, kan aku juga pernah nyebut creator ya. Biasanya aku senang sih ya dari zaman masih hidup aku ya zaman single newlywed Ya, nah, ya, itu semua tuh ada dan juga misalnya di mana aku tuh apa aku terus suka gitu apa ya misalnya baju aku suka banget kayak oleh apa gitu ya. Nah, aku tuh tidak konsisten untuk satu hal tentang branding itu loh. Kayak soalnya itu kayak blog pribadi aku gitu. Tapi pribadi aku ya banyak berdatangan berbagai collab gitu ya. Tapi itu ngikutin sisa hidup aku mulai dari misalnya waktu zaman dulu punya anak, belum punya anak misalnya kayak furniture, rumah. Karena waktu itu kan masih terus udah gitu punya anak mulai itu ya dari produk bayi terus udah gitu apa pas lagi single juga ya misalnya fashion atau pokoknya benar-benar sisa hidup aku. Nah sekarang kan aku fokus ke ya udah ini kan mak punya anak satu gitu ya. Itu kan aku fokus di insurance misalnya sekarang. Aku suka share juga tentang insurance tapi itu maksudnya fit aku itu tuh nyampur gitu ya. Nah tadi kan disebutin Putri kayak orang lihat kita apa ya kan terus itu apa yang kita pengen tampilkan. Nah, itu tuh ada beberapa image yang emang udah kayak orang tuh tahu oh, si Melly itu contoh aja kan zaman sekarang kan orang padel gitu ya. Nah, itu kan emang aku hobi gitu ya. Aku bisa ada orang apa nge-tag aku ya aku mention repost gitu dan emang aku happy for that gitu. Jadi di satu sisi apakah gitu ya maksudnya kayak konten yang emang buat hobi itu tuh harus dipisahkan. Jadi misalnya khusus kayak ya udah gitu Instagram aku tuh benar-benar purely kayak yang si Cindy kan dia sang papi tadi ya kayak gitu ya. Tahu lah ya template gitu kan tapi aku tuh mau kayak gitu gitu banget masih tapi kalau aku lihat yang orang Indonesia kemarin gitu ya dia share di live media gitu kecuali aku nggak tahu gitu sebenarnya kalau bisa untuk di Indo itu sebenarnya lebih yang gimana ya kalau kata lu gitu
sebenarnya ngomongnya maksudnya tuh kayak aku juga Thailand gitu kayak buat kayak maksudnya semuanya buat cuman sih gitu kayak gue pengen knowledge banget gitu banget rasanya oh yang sebetulnya sebenarnya gitu ya it works juga kan tapi nggak mau ngilangin apa kayak juga gue gitu soalnya tapi sama gue gitu mulai ini loh kayak tadi gitu ya misalnya Ramadan Ramadan itu sebenarnya ada image dua sana yang bisa selesai adalah buat langsung di misalnya kayak masih yang gue juga cuma ini di sosial tapi itu buat di MLM yang kehidupan sisanya kayak dua gitu sama MLM yang yang baru gitu terus yang milenial yang gender seperti gitu itu emang lebih ke milenial yang baru masuk kayak misalnya baru kembali begitu tapi kok intinya tuh yang lanjut itu gitu pokoknya sih itu kan bingung gitu jadinya Oke, Ya guys. Jadi ikut kelas misi tentang ini semoga membantu ya. Jadi waktu itu ikut kelas yang si semoga yang si Alicia Evan itu. Nah, dia tuh bilang sebenarnya kan lebih bagus pas orang klik profilnya kita, orang tuh langsung tahu kita tuh ngerjain apa gitu. Jadi misalnya banyak orang yang bikin konten personal development itu kan banyak banget ya sharing tentang mindset dan sebagainya. Apa yang bikin kita stand out, apa yang bikin kita beda dari sekedar mindset itu yang waktu itu dia bilang. Jadi intinya adalah mungkin pas konflik dia tahu apa yang bisa dia dapat kali dari kita. Jadi kalau misalnya masih beda-beda, sebenarnya kita jadi nggak nge-share personal life kita sama sekali. Ada orang-orang yang buat kayak gitu buat ngedukung si personal brandnya. Ada yang bilang share private life kita adalah bonus setelah kita udah dapet si strong personal brandnya. Saat personal brand kita udah kuat nih, kita dapat privilege lah istilahnya kita bisa nge-share si private life. Tapi balik lagi ini preferensi. Pastinya kalau misalnya kita konsisten nge-share-nya tentang insurance terus misalnya, orang pasti jadinya lebih ingat tentang kita, tentang si insurance itu membantu. Tapi kalau misalnya mau tetap sharing personal life, pasti tinggal tetap nggak apa-apa sih. Cuma mungkin misalnya kalau hobi atau apa, sometimes kadang bisa direlatein sama pekerjaan kita mungkinnya. Misalnya kita bisa kadel bukan di jam kerja nih, sekolah lagi. Maksudnya kita bisa manage waktu kita misalnya buat kadel siang karena kita punya flexibility time gitu. Itu yang mau di-share itu bisa juga. Jadi instead of misalnya tadi Cimeli bilang, oh tapi gue tuh gak pengen dikenal sebagai yang sosialita tadi. Misalnya pas dari teman bisa dipakai kalimat apa yang emang kita mau orang lihat kalian kita ceritain kayak gitu. Jadi apakah boleh sebenarnya ada jawaban faktor guys, tapi aku pernah baca teori ada orang yang prefer enggak buat ngebangun si strong personal brand dulu. Setelah personal brandnya amat strong, dia bakal sharing personal life sedikit gitu. Jadi sharing private life is a privilege gitu menurut si kelas yang waktu itu aku ikutin gitu. Tapi menurut aku kalau misalnya si personal life-nya mau dikemas dengan story yang bagus yang emang bisa masuk di si content pillars tadi, why not juga sih bisa juga maksudnya. Menjawab nggak sih? Oh boleh sih bener sih. Tadi karena Putri mention bener banget ya kayak pokoknya itu sebenarnya kita tuh kalau teman-teman di sini yang pada main Instagram, kita tuh di Instagram tuh punya fitur yang pin tuh nggak smart. Nah itu tuh gue inget si Alicia itu tuh pernah ngomong lu pin highlight hidup kamu yang pengen nunjukin si karakter kamu. Jadi misalnya di legacy, misalnya pencapaian kamu atau misalnya apa yang berbau dengan yang emang pengen kita show gitu kan. Itu kayak showcase-nya kita kan waktu itu katanya gitu. Paling gitu ya kali ya. Boleh. Good idea. Thank you ya. Iya. Thank you kok. Nah itu bisa jadi cara juga misalnya kalian bikin post bikin post misalnya about me gitu kalian sharing poinnya kalian sekarang apa kalian kerjain itu memudahkan orang-orang gitu.
Tapi banyak juga sekarang yang scroll, misalnya semua kontennya kalian tentang apa, biasanya orang lihat, tapi si pin post itu juga membantu. Jadi si pin postnya bukan yang paling banyak like-nya ya guys, tapi yang kalian ada story-nya kalian tuh kayak gimana gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke yang lebih praktikal juga. Mungkin teman-teman ada yang, oke, tadi udah kebayang nih kenapa harus personal branding, terus apa, terus teknikalnya kayak gimana. Ini thanks to QST yang udah bikinin materinya ya guys ya. Oke, nah ini sama tadi ya, kita bisa bising nih. Apalagi sekarang udah dibantu banget sama kalian sama sini, udah dibikinin video yang bagus-bagus banget buat playing, formatnya udah oke, itu bisa kita share bareng-bareng. Jadi kalau teman-teman mau lebih powerful, kalian juga bisa tambahin story sebelumnya atau setelahnya. Aku notice kalau si post konten itu suka ada story-nya dulu, apa orang kadang mungkin penasaran kan waktu itu gitu. Nah terus bisa add legacy di bio Instagram juga. Tapi kita sama-sama jaga ya teman-teman, kalau udah nge-add legacy di bio kalian kan itu jadi ide kita bersama yang nggambarin legacy. Jadi saat kita udah mention legacy di Instagram, kita jaga dulu legacy nama legacy-nya gitu, jangan sampai kita bikin konten-konten yang kurang oke atau negatif gitu dengan pakai legacy videonya kita, tolong bantuannya. Oke. Nah bisa ngajakin kalau legacy Karena di legacy juga kan rajin bikin konten nih, jadi buat teman-teman yang mungkin mau rekrut atau mau ajak timnya buat kenal lebih sama legacy, bisa lihat keseruan kita di Instagram juga gitu. Dan udah mulai solusi jadi personal branding tentunya penting untuk kita penting dari sama dikenal lebih profesional dan orang lebih banyak di luar sana. Yes. Nah, jadi personal branding tadi bisa memperkenalkan kita siapa, terus kita bisa dapat peluang, dan kita memperkenalkan diri kita ke masyarakat. Jadi supaya orang tahu apa yang kita kerjain, apa yang kita bisa bantu buat orang lain. Terus share informasi sekaligus ke banyak orang, bukan broadcast gitu ya. Kalau broadcast kan sekarang nggak dibaca, tapi kalau kita bikin konten di Instagram, sometimes orang nontonin, dan kalau kita bikin yang lain, mereka bakal jadi engage terus. Bisa jalin hubungan, bisa jadi bisnis juga. Oke, nah ini juga contohnya ya, yang orang berbagi lewat Kontennya jujurnya aku tuh masih ada juga jenis tentang personal branding, kayak lagi bicara juga sama konsultor. Tapi banyak orang yang mulai notice gitu, at least kayak Putri itu di insurance, jadi kalau ini teman aku yang kayak gimana caranya sih gitu, karena dari sosmed dia bilang kayaknya di kantorku beda ya, kayak anak-anak muda terus seru, biasanya aku kira bapak-bapak ibu-ibu doang gitu. Nah itu kan hal yang berbeda yang mereka tuh lihat lewat Instagram, lewat konten-konten yang suka di-share kasih training ya gitu. Meskipun masih kecil gitu ya skupnya, tapi berdampak untuk orang-orang di sekitar kita udah ngeliat juga. Nah, jadi kita bisa punya karakter yang unik, yang disenangin, yang dapat diingat, kasih pengalaman yang menarik buat diingat sama diceritain orang lain. Bisa kasih alasan, ini tadi yang lebih ke why-nya kita kali ya, why orang perlu beli sama kita, kasih exposure, dan yang dijual ingat bukan produk, tapi kitanya, message apa yang mau kita bawa, apa strength-nya kita yang tadi mau kita bawain. Nah, ini tadi yang udah kita bahas juga, profile, bio, terus kita penting banget punya target audience yang tadi, dan nama di sosial media. Mudah dicari dan nggak alot. Oke. Nah, ini konten kebanyakan agent, repost agency atau corporate. Yang ini yang tadi kita bahas. Poster, Proof Future gitu. Sebenarnya kita sekarang bisa download sih emang di Proofforce. Poster-poster gitu ya. Atau misalnya copy dari agent lain, tinggal share ke kuliah keuangan, produk dan brosur. Tapi kita bisa start berbeda kalau misalnya kita start pakai storytelling dengan konten-konten yang lebih powerful dan cerita yang lebih menarik buat orang lain gitu. Jadi di saat orang-orang fotoin misalnya brosur-brosur tadi, kita start dengan story, orang bakal start mikir kalau kita tuh
ya beda aja dari agent yang pada umumnya gitu teman-teman. Nah, bisa start dari siapa kita, mulai dari konten ID-nya tuh bisa dari produk atau dari sisi bisnis nih teman-teman. Apakah kalian kontennya mau fokus ke bisnis di Prudential misalnya, atau mau edukasi dari segi keuangan gitu. Nah, itu tipe kontennya kan udah bakal beda lagi ya teman-teman. Orang yang bakal fokusnya ke produk atau jualan, kontennya bakal lebih kayak gimana caranya ngatur keuangan, terus investasi, atau misalnya konsultasi keuangan. Terus habis gitu kenapa sih perlu asuransi, dan audiensnya tujuannya tuh biar lebih ngerti tentang asuransi dan ngelola uang. Tapi saat fokus kita emang pengennya ke bisnis, kita bakal kontennya lebih ke bisnis, karir, personal growth, terus mungkin konsultasi bisnis, bisnis stock kah, terus kenapa perlu join bisnis asuransi, dan gimana audiens punya kesempatan, punya harapan buat punya income. Nah, jadi ini know your audience, teman-teman, bakal membantu kita kalau kita tuh tahu, kita tuh mau membantu siapa, ngebantu orang yang kayak gimana, yang lagi punya masalah dengan apa, untuk mencapai apa nih, dengan titik-titik-titik. Nah, ini sebagai reflection question yang tadi kali ya. Gitu. Jadi, hal yang perlu diperhatiin itu overselling, offering is disturbing. Jadi bukan tentang apa yang kita katain aja, tapi gimana kita menyampaikan si message-nya gitu. Fokus juga ke cara penulisan kalimatnya, bukan hanya konten. Copy paste tulisan itu agak kurang oke ya teman-teman. Kuncinya di kenyamanan waktu membaca. Nah, ini bisa dipelajarin pelan-pelan sih. Misalnya jangan tulisannya gede-gede banget selayar gitu, atau misalnya satu layar full text gitu. Itu kan bisa kita posisiin diri kita as yang baca. Kalau misalnya baca tulisan langsung panjang gitu, kalian males nggak sih bacanya? Oh, kayaknya males ya, ya udah. Jadi lebih singkat gitu. Dan si penulisan kalimat dan copywriting ini balik lagi bisa minta bantuan ChatGPT teman-teman, tapi message-nya ditulis dulu ya apa yang mau kalian bantuin. Atau kalian yang mau interest nambah skillnya bisa ikut kelas copywriting. Kayak banyak banget kalau mau ikut kelas kayak di Domestika gitu, itu banyak banget kelas yang berhubungan sama si konten-konten. Ada copywriting kah, ada scheduling konten, dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga samalah mirip sama copywriting, teman-teman. Kata-kata yang kita pilih, gimana kita bisa nyampein, terus word of mouth, dan penggunaan gambar, lagu, dan video yang kita pakai juga. Nah, ini ide-ide konten. Mungkin kalau teman-teman mau foto juga boleh banget. Bisa dieksplor, misalnya share ilmu yang didapat dari buku yang dibaca atau dari speaker di kantor. Sebenarnya bisa dikemas misalnya, oh ternyata si legacy itu kasih value yang bagus ya buat orang-orang yang datang, karena kan jadi penasaran ya ngelihat, oh speaker ini bagus, minggu depan kita share lagi materi yang dari speaker bagus lagi gitu. Atau kadang suka kita summary-in di Instagram, kalian bisa repost juga gitu. Terus ini ngeubah stigma yang tadi, stigma negatif yang ada di industri asuransi. Gimana sih kita mengubah stigma itu? Share quotes yang dirasa relevan juga bisa, share sukses story klien, testimoni, dan klaim. Ini bisa tanya ke kliennya juga dulu ya, apakah oke atau enggak buat di-post, karena sometimes sensitif juga teman-teman. Terus share tentang update terbaru. Gimana ya cara ngemasnya supaya update ini tuh bisa lebih menarik, storytelling, lebih powerful juga, info penawaran, atau bagiin training, Q&A tentang bisnis yang lagi dijalanin di industri. Nah, ini juga bisa kalian sesuaiin sama stylenya teman-teman mungkin ya. Kalau kalian suka lihat kontennya Ciwesti kan lucu gitu ya, suka pakai meme atau apa, oh tapi gue nggak suka meme, gue pengen lebih stylenya yang cerita, bisa juga. Jadi sesuaiin aja sama style teman-teman semua gitu. Ini ide konten berikutnya bisa juga buat quiz atau poll, bisa behind the scene dari pekerjaan, misalnya apa aja sih, kayak a day in my life kah atau apa, terus this or that, share buku favorit, to-do list atau habit, repost ulang konten lama, journey, dan pencapaian. Nah, bisa start punya ide-ide yang anti mainstream atau hook yang bagus. Hook itu tuh maksudnya biasanya beberapa detik di pertama ya, di detik-detik pertama yang kalian tuh langsung decide kalian tertarik atau enggak sama kontennya gitu. Biasanya hook ini
kayak kalimat-kalimat apa ya, kalimat-kalimat yang kontras misalnya sama opini-opini yang mainstream kah atau apa yang bikin orang penasaran buat nonton kayak kenapa dia nulis kayak gitu. Itu maksudnya yang hook. Pemilihan kata yang tepat, kalimat yang dipotong di bold, pentingnya itu di mana. Nah, gimana sih caranya dapat ide-ide konten? Kadang kalau misalnya lagi bengong gitu ya, muncul kayaknya bagus ya kalau ada eh, orang yang ceritain buat nge-break stigma ini gitu misalnya. Nah, kalian langsung catat aja sebelum lupa, nanti bisa diolah lagi. Jadi biasanya kalau kalian punya kayak notes atau bank ide di notes HP itu membantu banget sih. Misalnya konten ini, konten ini, konten ini yang tiba-tiba pop up. Terus bisa juga dapat dari training M3. Kalau M3 kan tiap minggu, M3, Ignite. Ignite kan ada story claim, terus kalau Elevate ada empowering, kalian bisa share, bisa kalian summary-in. Terus dari Instagram, misalnya di Instagram lagi ngetren apa yang bisa diimplementasiin ke sektornya kita gitu. Jadi bukan yang cuma, oh ini lagi tren, terus gue ngikut supaya viewersnya banyak, tapi lebih ke dikonekin juga ke si personal brandingnya kita gitu. Terus habis kayak gitu bisa lewat TikTok, Facebook, komunitas, ataupun buku. Nah, buat ngedit, teman-teman yang mungkin udah familiar pasti banyak banget. Tapi yang belum, kalian bisa pakai Canva juga. Gampang banget sekarang bisa bikin presentasi, bisa bikin Instagram post, Instagram story, semuanya tinggal save aja yang sesuai stylenya kalian. Terus bisa pakai VN juga, ini tuh buat video. Kalau aku lebih sering juga pakai CapCut, teman-teman. CapCut buat ngedit video. Eh, Nah, ini bisa dipelajari tentunya si editing-editing, terus biar kita tuh secara konten kan sebenarnya secara visual kan, ya sekarang semuanya ya Instagram, foto, apanya semuanya tuh nggak bisa dipungkiri kalau semuanya tuh visual. Jadi penting buat kita dalam si editing tahu juga kayak apa yang menarik dan apa yang enggak. Mungkin bisa survei juga tadi kan di sebelumnya bisa follow nih influencer atau apa yang kalian suka stylenya nanti bisa lama-lama ngeliatin sih kayak oh ini style yang bagus kayaknya kalau kayak gini gue kurang suka gitu jadi supaya si visual ini bisa membantu buat attract orang juga dan bangun rasa percaya kalau yang kalian pengen deep banget sampai colornya dianalisa gitu apakah warna yang menggambarkan profesionalitas gitu ya bisa juga gitu atau misalnya friendly karena katanya ada teorinya juga ya mungkin Puput lebih paham ya kalau desain kalau warna-warna ini misalnya image-nya yang dibangun ini warna-warnanya itu lebih profesional dan lainnya. Nah ini ide-ide contoh klaim teman-teman bisa pakai story. Jadi mungkin kalau misalnya tulisannya selembar gitu, apa sih namanya jaminan akhir. Nah kalian bisa crop misalnya maunya, terus kalian sisipin story-nya. Karena sometimes orang nggak ngerti si diagnosanya apa yang kalian share. Kalau kalian share akan lebih membantu. Misalnya diagnosanya uh, apa nih operasi ankle gitu. Ankle tuh kenapa harus dioperasi, kenapa semahal itu. Semakin kita bisa ceritain dengan bahasa yang tentunya relate sama orang, sama nasabahnya kita, mereka bakal lebih nangkep juga. Karena sayang banget kan kalau kita udah post gitu ya, udah edit-edit, tapi ternyata orang juga nggak nangkep gitu maksud yang mau kita share apa. Jadi dengan tambahin kalimat-kalimat kayak gini, ini bakal lebih menarik juga teman-teman. Dan orang bakal lebih paham juga dengan cerita klaimnya kita. Nah, ini contoh juga tentang klaim, teman-teman. Nah, ini juga sama tentang klaim. Bisa pakai jaminan akhir atau teman-teman bisa post sendiri. Tapi mungkin dengan nge-screenshot jaminan akhir lebih keras kalau ini tuh emang beneran gitu ya. Jadi kalah ya itu sama es krim. Iya. Lebih lebih bagus lagi suara dia jadi minder. Lebih bagus lagi pas nada gitu. Ini tuh ada yang bisa diklik kah? Valen? Si ini bisa diklik kah? Ada videonya? Enggak ya? Oh, enggak ya? Nah, ini bisa ide konten edukasi. Misalnya kalau kalian suka menggambar nih, jadi harus agak kenceng ya. Suka menggambar, terus kalian mau sisipin gambarnya kalian, atau bisa relate sama hal-hal yang kalian suka sih buat edukasi. Misalnya suka olahraga, bisa share tentang experience pas olahraga dan yang lainnya. Jadi
Ini sebenarnya bukan larangan pakem banget, tapi mungkin bisa membantu kalau hindari buat kayak nawarin, nyuruh beli, atau ngajak, karena tentunya value kita bukan kayak gitu. Kan tadi purpose-nya mau mengedukasi atau mau share message supaya orang lebih tahu gitu. Karena orang tuh nggak suka dijualin sesuatu, teman-teman. Jadi ya akan lebih baik kalau misalnya kita nggak ada himbauan-himbauan kayak gini atau konteks-konteks yang negatif atau ngejelek-jelekin brand lain atau apa itu kalau bisa jangan ya guys. Karena aku sempat nemu konten-konten terutama di TikTok sih biasanya yang jadi compare brand ini, brand ini, brand ini, terus ternyata brand ini tuh dia bilang jelek atau yang lainnya. Nah itu kalau bisa kita jangan melakukan itu ya teman-teman, jangan. Pokoknya hindari yang negatif-negatif karena orang tuh cenderung skip sih kadang yang negatif-negatif kayak gitu. Jadi penting buat sharing sebelum selling, edukasi sebelum promosi, dan adanya interaksi sebelum transaksi. Oke, itu dia teman-teman buat hari ini. Semoga bisa membantu dan ya pas banget, keren. Aman guys, ada yang mau tanya lagi? Aman, aman. Nah, hopefully habis ini kita bisa praktek bareng-bareng ya teman-teman. Karena ini PR juga buat aku, jadi ya semoga kita bisa praktek bareng-bareng, bisa belajar bareng-bareng juga. Habis